Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Saya sampaikan melalui media bimbingan dan konseling SMK 17 Agustus 1945 Muncar Banyuwangi. Bimbingan konseling untuk saat ini saya akan memaparkan terkait persiapan diri menjelang lulus SMK bisa langsung bekerja. Dengan judul 7 hal persiapan diri lulus SMK bisa langsung kerja. Mari kita bersama-sama langsung memahami materi yang akan saya paparkan. Pertama adalah perdalam ilmu kejuruan. Yang perlu dipersiapkan pertama kali terkait dengan hari ini, saat ini adalah perdalam ilmu kejuruan. Meliputi apa saja? Manfaatkan dengan baik jam pelajaran kejuruan, terutama waktu jam praktikum. Jam praktek ini dimanfaatkan. Kedua, miliki waktu untuk praktek secara pribadi di rumah. Jadi kalau sudah di sekolahan praktek dengan Bapak Ibu guru, di rumah mencoba sendiri, ya, praktek sendiri di rumah. Yang ketiga, manfaatkan dengan baik dan persiapkan dengan baik saat ini uji kompetensi keahlian. Jadi mulai sekarang harus mulai belajar untuk mempersiapkan diri UKK. Dan upayakan UKK nanti mendapatkan nilai dengan predikat sangat baik. Yang kedua, perluas ruang lingkup pertemanan. Bangun komunikasi dengan alumni yang sudah bekerja. Mulai sekarang, ini harus mulai mencari kira-kira kakak-kakak kelasnya dulu di mana bekerjanya sesuai dan tidaknya dengan keinginan kalian. Nah, ini mulai dibangun komunikasi dengan mereka. Yang kedua, bangun komunikasi dengan karyawan atau pegawai tempat PKL dulu. Kenapa ini penting? Karena nanti kalian ketika sudah benar-benar lulus, bisa langsung bertanya kepada mereka, adakah lowongan untuk bisa dimasuki di sana. Yang ketiga ada ini, jadilah orang dengan kepribadian yang menyenangkan. Supaya menjadi luas pertemanan kita, menjadi banyak teman kita, maka kita harus menjadi orang yang berkepribadian yang menyenangkan. Otomatis kalau sudah menyenangkan, orang lain tidak keberatan untuk menolong atau membantu mencarikan pekerjaan. Yang ketiga, percaya diri dan optimis. Apa saja? Mampu memotivasi diri sendiri, ya, memberitahu dirinya sendiri, memotivasi bahwa kamu bisa, artinya kembali pada dirinya sendiri. Yang kedua, selalu berpikiran positif. Ya, jangan sidik-sidik, dikit-dikit itu negatif thinking, jangan. Jadi berpikiran yang positif atau positive thinking. Yang ketiga, sering mengucapkan rasa syukur dalam situasi dan kondisi apapun. Bersyukur dalam situasi kondisi apapun ini juga perlu dipersiapkan. Yang keempat, percaya terhadap suatu kemungkinan. Kenapa? Ini dorongan pada diri sendiri dengan istilahnya siapa tahu. Ya, dengan mencoba masih ada sebuah kemungkinan. Keempat atau seterusnya adalah bangun suasana hati dengan tersenyum. Jadi apapun persoalannya, apapun yang datang kepada kita terkait dengan masalah ini, bangun suasana hati dengan
tersenyum. Insya Allah persoalan itu atau masalah tersebut cepat ada jalan keluar. Berikutnya dari 7 hal yang perlu kita persiapkan, keempat adalah memahami etos kerja. Apa etos kerja itu? Sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan. Sikap mulai diperbaiki, kepribadiannya mulai dibenahi, wataknya mulai dirubah yang kurang baik, karakternya mulai ditampakkan, keyakinannya itu mulai fokus ya, mulai ke arah tujuan ya. Yang kedua, mampu memahami bahwa pekerjaan adalah rahmat. Apapun yang diperoleh, nanti kalau sudah benar-benar mencari kerja, harus berpikiran di mana diterima kita mengajukan lamaran pekerjaan, itu adalah sebuah rahmat. Ya. Yang berikutnya adalah amanah. Amanah itu perintah. Jadi itu pekerjaan itu adalah amanah atau tanggung jawab yang harus dilakukan. Jangan lupa pekerjaan harus dianggap dilakukan dengan niat ibadah. Berikutnya adalah mampu mengaktualisasikan bahwa pekerjaan adalah panggilan. Panggilan itu tanggung jawab. Ya, karena tanggung jawab harus dilakukan. Yang berikutnya pelayanan. Pelayanan itu harus berpikir kepuasan. Ketika pekerjaan itu dianggap sebuah pelayanan, maka orang melihat pekerjaan kita akan puas. Berikut adalah seni. Seni itu sesuatu yang menyenangkan. Maka ketika kita bekerja, harus senang dengan pekerjaan kita, pekerjaan yang kita lakukan. Ini prinsipnya harus senang. Dan kehormatan, ini yang tidak kelihatan karena kamera, ini adalah kehormatan. Kehormatan bagi siapa? Bagi diri kita dan juga bagi tempat di mana kita bekerja. Jadi kehormatan harus kita jaga. Kelima, belajar dari yang sudah sukses. Apa saja? Ya, jangan malu bertanya pengalamannya. Bagaimana mereka dulu bisa sukses? Tanya pengalamannya. Ya, belajar dari mereka. Yang kedua, jangan canggung meniru kebiasaannya. Kebiasaan mereka-mereka yang sukses ini silakan untuk ditiru. Yang ketiga, belajar tata cara interview kepada mereka supaya nanti dalam menjelang penerimaan karyawan baru dan tahapannya adalah ada interview, kita sudah bisa siap. Berikut kita lanjutkan yang keenam, yaitu menjelang lulus segera cari lowongan pekerjaan. Nanti kalau sudah hampir lulus, itu segera mencari informasi. Di mana kita mencari informasi lowongan pekerjaan? Pertama kepada alumni yang sudah bekerja, ya, kepada mereka alumni. Yang kedua kepada karyawan atau pegawai tempat PKL. Dulu kalian waktu PKL tentu kenal dengan beberapa karyawan atau beberapa pegawai. Nah, ketika menjelang lulus silakan kalian bertanya, komunikasi dengan mereka. Siapa tahu ada lowongan pekerjaan yang bisa kita lamar. Berikutnya adalah yang ketiga dari yang keenam ini melalui media cetak. Media cetak ya, koran, kemudian majalah dan kemudian media elektronik dan media sosial. Ini yang tren hari ini di media sosial. Ini sudah banyak sekali informasi. Yang keempat adalah menghadiri adanya acara job fair. Di mana ada acara job fair, datang saja. Di sana banyak sekali kesempatan, di sana banyak sekali peluang lowongan-lowongan pekerjaan. Siapa tahu ada yang cocok dan
bisa kita ajukan lamaran pekerjaan. Yang ketujuh adalah lengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Lamaran pekerjaan yang bagus, ya, cara menulis, menyusun, formatnya harus yang bagus, yang menarik. Lengkapi dengan sertifikat PKL dan UKK. Tadi saya katakan di depan, UKK harus dipersiapkan. Kenapa demikian? Ini sangat penting, bisa menjadi penunjang diterima atau tidaknya melamar di suatu perusahaan. Berikutnya adalah sertakan keterangan dari kesehatan bahwa diri Anda bebas dari narkoba, ya, benar-benar tidak menyalahgunakan narkoba. Kemudian yang berikutnya adalah cantumkan surat keterangan catatan kepolisian bahwa diri Anda tidak pernah terlibat tindak kriminal. Jangan sampai, jangan biasakan masuk di dunia kriminal, karena nanti kalau sudah ketahuan pihak kepolisian ketika kita membutuhkan SKCK, mereka atau pihak kepolisian tidak akan mengeluarkan SKCK. Siapa yang rugi kalau sudah seperti ini? Nah, tentu akan kita sendiri. Baik, yang berikutnya adalah supaya lebih meyakinkan sertakan fotokopi sertifikat vaksinasi corona. Ini program pemerintah, maka perlu kita ikuti. Buktinya sekarang ini kalau mau kemana-mana harus menunjukkan sertifikat vaksinasi corona. Mau bepergian, mau masuk swalayan, mau masuk mall, mau masuk ke tempat-tempat wisata, harus bisa menunjukkan bukti kalau sudah pernah melakukan vaksinasi corona. Yang terakhir, susun itu ya, susun semua persyaratan dengan rapi dan berurutan. Bagaimana maksudnya rapi dan berurutan? Rapi ini ya tertata bagus, tidak acak-acakan. Berurutan ini di dalam surat lamaran pekerjaan akan ditulis di sana 1 apa, 2 apa, ya. Jadi di sana nanti akan ditulis kualifikasi yang kami lampirkan adalah 1 apa, 2 apa, 3 dan seterusnya. Nah, cara menyusunnya di situ adalah berurutan sesuai yang kita sebutkan di surat lamaran. Baik, itulah bimbingan kali ini yang berkaitan dengan 7 hal yang perlu dipersiapkan menjelang lulus SMK, menjelang lulus sekolah bisa langsung mendapat pekerjaan. Sebagai kata penutup, saya ucapkan nikmati prosesnya, jalani alurnya, dan syukuri hasilnya. Sekian, good luck, semoga sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.